Mugello selalu punya drama puitisnya sendiri. Kali ini takdir kurang berpihak pada Alex Marquez yang terpaksa absen akibat cedera serius pasca insiden Catalunya. Patah tulang selangkah kanan dan gangguan ruas tulang belakang stage 7 memaksanya menepi demi pemulihan. Namun, roda kompetisi tak boleh berhenti. Kehilangan satu pilar, Gresini Racing bergerak cepat menunjuk sang veteran, Mikel Pirro, sebagai pengganti. Kehadiran Pirro ibarat kepulangan emosional karena ia pernah mengemban misi serupa di Mugello pada 2023. Sebagai pembalap uji yang paham setiap jengkal karakter trek yang cepat dan teknikal ini, Pirro diharapkan mampu menjaga stabilitas tim. Bersama Fermin Aldeguer, ia akan memikul harapan besar Gresini untuk tetap tampil menawan di hadapan publik Italia. Menjelang pekan balapan ke-7 akhir Mei ini, bayang-bayang kelam Mugello sempat mengusik Honda. Sejarah mencatat, musim lalu tak satupun penunggang RC213V menembus posisi 10 besar dengan Joan Mir sebagai hasil terbaik di urutan ke-11. Uniknya, catatan Mir itu tak bikin Mir ketar-ketir. Pembalap Spanyol ini justru datang dengan kepercayaan diri membumbung tinggi. Mir mengungkapkan bahwa momentum menjanjikan di Barcelona menjadi bahan bakar motivasi mereka. Meski Mugello secara historis bukan trek kuat mereka, hasil apik di Barcelona membuktikan bahwa Honda bisa membalikkan keadaan. Namun, Mir menegaskan mereka tak boleh terbuai. Target utamanya kini adalah mengamankan posisi starting grid yang bagus agar bisa bersaing di depan, sembari tetap berjuang keras menghadapi dinamika putaran demi putaran. Dah kontras banget kan? Yang satu sibuk menjaga keseimbangan di tengah badai, yang satu lagi justru merajut asa di atas keterbatasan masa lalu. Menurutmu siapa yang bakal bikin kejutan di Mugello nanti? Di dunia balap, kecepatan itu segalanya. Tapi kadang, saking cepatnya berputar, roda bisnis dan ambisi di MotoGP malah bikin pusing sendiri. Di satu sisi, kita melihat seorang legenda yang mulai lelah. Di sisi lain, para bos tim mulai pening melihat bursa transfer yang mirip pasar kaget. Kita mulai dari garasi Ducati. Marc Marquez, sang The Baby Alien, dikabarkan sudah sepakat buat perpanjang masa bakti sampai musim 2028. Tapi ada satu syarat unik yang dia selipin di draft kontraknya. Dia minta kebebasan buat pensiun dini tanpa penalti finansial alias denda sepeser pun. Carlo Pernat sempat berujar kalau Marquez ini beneran lagi mikir buat berhenti. Menurutnya, pembalap Spanyol itu udah kelelahan secara mental. Bayangin aja setelah sempat ngerasain neraka cedera panjang, bangkit lagi, lalu dihantam kecelakaan di Mandalika dan patah tulang kaki di Prancis kemarin. Wajar kalau fisiknya mulai protes. Marquez kabarnya sengaja pasang klausul 1+1 tahun untuk jaga-jaga kalau motor 850cc baru nanti nggak kompetitif atau kalau fisiknya udah nggak sanggup lagi diajak baku hantam di barisan depan. Dia cuma mau pergi dengan tenang tanpa pusing urusan duit. Nah, drama masa depan Marquez ini sebenarnya cuma puncak gunung es dari liarnya bursa transfer MotoGP sekarang yang makin nggak masuk akal. Kondisi karut-marut ini akhirnya bikin managing direktur Yamaha Paulo Palvicio ikutan jengkel. Yamaha baru aja kehilangan Fabio Quartararo yang diam-diam membelot ke Honda, yang bikin mereka terpaksa ngerombak skuad buat nyari George Martin dan Ai Ogura. Palvicio menegaskan kalau fenomena transfer yang terjadi terlalu dini sebelum musim dimulai itu beneran gak sehat dan ngerugiin investasi tim. Gimana mau fokus balapan kalau musim baru mulai, tapi pikiran pebalap udah pindah ke tim sebelah? Makanya bos Yamaha ini mendesak MotoGP buat segera bikin sistem jendela transfer yang terstruktur biar kompetisi nggak makin berantakan. Dunia balap lagi dibikin heboh sama bocah asal Gunung Kidul, Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama? Belakangan ini, nama dia lagi sering banget berseliweran di paddock Moto3 2026. Banyak yang mulai ngelirik skill balapnya yang emang makin matang dan konsisten nembus zona poin. Ngomongin soal atmosfer balap, sirkuit Mugello di Italia itu terkenal tricky banget karena menuntut keberanian tingkat tinggi. Nah, pas banget menjelang seri Mugello ini, ada satu momen yang bikin publik langsung geger. Bayangin aja, Veda dapat kesempatan eksklusif buat latihan intensif di VR46 Motor Range milik sang legenda Valentino Rossi. Gak cuma main-main, The Doctor bahkan mantau langsung perkembangan teknik Veda di sirkuit elit itu. Efeknya langsung berasa, performa Veda makin gacor dan puncaknya bikin fans di Jepang ikutan heboh. Mereka takjub pas lihat aksi gila Veda di GP Catalunya yang sukses comeback dari posisi 20 sampai finish ke-8.
Di Honda, tim Asia sendiri, performa Veda malah lebih melonjol dibanding rekan setimnya yang asli Jepang, Zen Mitani. Fakta ini bikin publik negeri Sakura makin jatuh cinta sama talenta lokal kita. Intinya, Veda udah buktiin kalau pembalap Asia Tenggara tuh nggak bisa diremehkan dan layak bersaing di level dunia. Media Eropa bahkan sebut dia bukan sekedar kejutan sesaat, tapi fenomena nyata. Kerennya lagi, gebrakan Veda ini otomatis membuka jalan buat rider muda Indonesia lainnya, kayak Kendra Ramadipa yang lagi berjuang di Red Bull Rookies Cup. Sekarang, tinggal kita tunggu aja nih pembuktian Veda di Mugello. Kalau dia berhasil tampil kompetitif di sana, fix statusnya sebagai salah satu talenta muda terbaik Asia bakal makin kokoh. Demi raih podium Mugello, tim HRC kirim paket rahasia untuk upgrade mesin motor Veda Ega. Di balik ketenangan markas Honda Racing Corporation di Jepang, sebuah keputusan penting diambil secara senyap. Tim insinyur HRC langsung melakukan evaluasi teknis besar-besaran, menyiapkan paket pembaruan khusus yang dikirim langsung menuju sirkuit Mugello, Italia. Langkah ini merupakan respon cepat atas kendala motor yang sempat dialami pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama pada seri sebelumnya di Barcelona. Intervensi cepat ini tergolong jarang terjadi di kelas Moto3, terlebih untuk seorang pembalap rookie. Namun, performa konsisten Veda sepanjang musim membuat manajemen Honda yakin bahwa pembalap muda ini adalah aset jangka panjang yang layak mendapatkan dukungan penuh. Fokus utama dari paket rahasia ini ada pada sektor sasis. Tingkat kekakuannya telah dimodifikasi secara presisi untuk meredam karakter ekstrim Mugello. Lintasan yang terkenal dengan tikungan cepat seperti Arabiata itu menuntut stabilitas tinggi saat motor melaju di atas 200 km per jam. Perubahan sasis ini diharapkan mampu membuat motor lebih tenang di tikungan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri Veda saat melakukan pengereman keras. Selain sasis, sistem elektronik motor juga disempurnakan. Honda menyuntikkan software terbaru untuk mengoptimalkan kontrol traksi dan meminimalkan gejala slip pada ban belakang. Dengan pemetaan mesin yang baru, penyaluran tenaga menjadi lebih halus namun tetap kompetitif di lintasan lurus utama Mugello yang panjang, tempat di mana duel slipstream sering terjadi. Melihat Veda yang kini nyaman berada di 5 besar klasmen sementara, manajemen Honda secara tidak langsung mulai menaikkan target mereka. Hasil podium di Mugello dinilai sebagai target yang realistis, sekaligus menjadi momentum penting bagi Honda untuk memangkas jarak dari dominasi pabrikan Eropa seperti KTM dan CF Moto. Kini, Mugello siap menjadi ujian krusial bagi kombinasi talenta Veda dan teknologi baru Honda. Di bawah sorotan tajam pedok Eropa, balapan ini akan menguji kematangan mental Veda Ega sebagai tumpuan masa depan Honda di kelas Moto3.